Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman mahasiswa Desain Komunikasi Visual di mata kuliah Teknologi Grafika. Saya Arif Johari sebagai pengampu mata kuliah Teknologi Grafika di Prodi Desain Komunikasi Visual. Di mata kuliah Teknologi Grafika kita akan mengupas mengenai pengantar teknologi grafika. Pengantar ini dianggap penting karena sebagai awalan penyamaan persepsi tentang apa itu teknologi grafika, fungsi teknologi grafika, sejarah teknologi grafika, hingga teknologi grafika menjadi mata kuliah wajib di desain komunikasi visual. Pengantar teknologi grafika, kode mata kuliah KV 120, Prodi Desain Komunikasi Visual. Di pengantar teknologi grafika ini, saya akan menjelaskan sejarah teknologi grafika sampai nanti implikasinya teknologi grafika relasinya dengan keilmuan-keilmuan lainnya, terutama relasinya dengan perkembangan pengetahuan yang ada di dunia, gitu ya. Baiklah, saya akan memulai dari zaman prasejarah. Jadi kalau teman-teman lihat di layar monitor ini, di sini terdapat gambar-gambar yang zaman dulu disebut lukisan dinding, gitu ya. Jadi gambar-gambar prasejarah, gambar-gambar di mana manusia belum mengenal eh, tulisan, huruf, abjad. Jadi di awal peradaban eh, mereka hanya mengenal objek-objek yang sifatnya kebendaan, belum berupa simbol atau teks gitu. Yang memang semuanya ini adalah merupakan teks gitu ya kalau di dalam komunikasi visual. Jadi teks itu dituangkan dalam bentuk gambar-gambar semacam ini, ada di dinding-dinding gua, di batu, di prasasti. Nah, dan ini semua ini merupakan media komunikasi untuk pada masa prasejarah. Termasuk eh, relief-relief yang ada di Candi Borobudur, di candi-candi, kemudian relief-relief yang ada di seluruh Pulau Jawa itu semuanya termasuk media komunikasi sebelum manusia mengenal tulisan terutama ya. Eh, kita tahu bangsa Asia ini memiliki peradaban yang cukup panjang. Jadi bagaimanapun kita adalah bangsa yang maju, punya peradaban tinggi, tidak kalah ketika dibanding dengan sejarah ilmu pengetahuan yang sekarang memang dianggap muncul dari wilayah barat. Nah, ini lalu apa hubungannya dengan teknologi grafika gitu ya. Ini masa masa prasejarah, tentu bentuk-bentuknya juga masih belum berupa bentuk-bentuk tiga dimensi gitu ya, masih berupa flat lah, berupa gambar-gambar, teknik coretan, teknik semburan gitu. Dan gambar-gambar ini merupakan eh, apa namanya hasil eh, hasil kalau hasil karya grafika, hasil proses grafika ya. Grafika itu kan sendiri merupakan proses pemindahan, penuangan objek atau gambar atau tulisan terhadap objek lain gitu ya. Nah, seperti ini juga sama gitu. Kalau di grafika itu kan nanti secara teknis ada teknik cetak ya, cetak tinggi, cetak dalam, cetak datar. Nah, itu semua yang nantinya akan dikupas di mata kuliah ini gitu ya. Eh, teknologi grafika lebih jelasnya memang dipopulerkannya itu setelah munculnya atau dimulainya revolusi industri kira-kira di abad kira-kira di tahun 1700-an 1700-an dimulai revolusi industri. Dan
yang mengawali revolusi industri sesungguhnya dimulai dari perkembangan teknologi cetak, terutama yang berhubungan dengan pencetakan ilmu pengetahuan gitu ya. Nah, sampai ditemukannya mesin-mesin cetak. Nah, di sini ada beberapa gambar ini perjalanan perkembangan mesin cetak yang ada di dunia yang kita tahu sendiri. Bagaimanapun kita tidak menutup mata, kita tahu yang menguasai mesin cetak, yang menguasai teknologi cetak di masa lalu itu pertama kali diketemukan itu di dalam kebudayaan Cina gitu ya. Artinya bangsa Timur ini sudah mengalami kemajuan dari sisi teknologi yang memang sangat luar biasa. Jadi mereka mampu mencetak ulang, memproduksi informasi-informasi baik yang sifatnya tulisan atau gambar gitu ya. Yang kemudian eh, hasil percetakan bangsa bangsa Cina ini hanya digunakan untuk kalangannya sendiri, itu yang menjadi kelemahan ya, kelemahan mungkin yang jadi ilmu pengetahuan di dunia belahan timur ini seolah-olah mengalami hambatan-hambatan, karena memang ilmu pengetahuan di dunia belahan timur ini cenderung disentralkan di di kerajaan gitu ya. Jadi hanya orang-orang tertentu yang bisa mengakses ilmu pengetahuan itu. Seperti hanya di Indonesia juga sama ya. Misalnya batik itu kan dulu hanya bisa dipelajari atau diproduksi oleh kalangan-kalangan kerajaan. Jadi orang di luar kerajaan mungkin tidak memiliki kesempatan yang utuh di dalam memproduksi batik, mengerjakan batik. Makanya banyak sekali yang disebut batik keraton, batik kerajaan. Nah, ilmu dalam pengolahan batik ini juga tidak kemudian disampaikan ke masyarakat begitu saja. Jadi menjadi satu hal yang sangat eksklusif gitu ya. Bisa kita lihat bangsa Barat mungkin dianggap bangsa yang sangat maju karena memang mereka setiap pengetahuan yang ada di sana itu mereka bagikan begitu saja gitu. Jadi siapapun boleh mengakses, terutama setelah ditemukannya mesin-mesin atau teknologi cetak gitu. Jadi tidak heran ketika Barat itu sangat sangat maju karena memang informasi pada saat itu semenjak ditemukannya mesin cetak, dikembangkannya mesin cetak, seluruh ilmu pengetahuan diproduksi, diperbanyak, yang kemudian disebarluaskan ke seluruh dunia. Nah, ini juga yang sampai hari ini kita selalu menganggap bahwa keilmuan itu dari Barat, pengetahuan itu dari Barat gitu ya. Kita juga mesti mengakui memang kelebihan Barat itu cenderung open mind ya, terbuka dan seterusnya gitu ya. Nah itu dari sini juga dari mesin cetak ini terjadi penemuan-penemuan ilmu pengetahuan gitu, ditemukan mesin-mesin lain gitu ya di samping mesin-mesin cetak, karena memang mesin cetak ini memproduksi informasi, memproduksi setiap pengetahuan gitu, sehingga akhirnya muncul revolusi industri di tahun 1700-an gitu ya. Nah, seperti ini kira-kira diawalinya dengan penemuan mesin ketik gitu ya. Nah, sampai perkembangan-perkembangan semacam ini tentu atas dorongan perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi informasi harus cepat gitu. Sampai hari ini sama ya.
Jadi teknologi grafika ini mungkin pada akhirnya memang akan mengalami nanti akan hilang gitu ya pertanyaannya. Mungkin saja bisa ketika sekarang semuanya sudah didigitalisasi, semuanya serba elektronik gitu. Nah, kita juga harus bisa memprediksikan, menduga nanti ke depan teknologi grafika ini akan bertahan atau tidak gitu ya. Kita tahu sendiri sekarang ilmu pengetahuan sudah berupa soft file gitu yang kemudian bisa kita akses di mana saja. Jadi sejarahnya hampir mengalami kemiripan ya, mirip lah. Nah, sampai pada akhirnya ditemukan eh, apa printer ya, alat cetak atau printer. Jadi ini printer pertama di dunia ini ya kira-kira semacam ini gitu ya, dengan tinta di apa tempat penyimpanan tintanya itu melalui pita. Nah, sebetulnya ini perkembangan dari mesin tik ya, mesin tik. Nah, sampai pada akhirnya muncul eh, apa printer-printer canggih gitu yang tidak hanya memproduksi benda-benda dua dimensi, tapi sekarang muncul printing untuk laser, untuk printing 3D, bahkan ya udah berkembang di mana-mana ya. Ini merupakan kemajuan-kemajuan teknologi grafika yang memang semuanya berjalan atas tuntutan teknologi, atas tuntutan ilmu pengetahuan, atas tuntutan dunia industri, atas tuntutan kebutuhan manusia. Ini kita belum masuk ke wilayah desain komunikasi visual, teman-teman, karena ini baru berupa pengantar gitu ya. Nah, yang jelas ini, kenapa teknologi grafika muncul dan bertahan hingga hari ini? Karena di bidang kita di desain komunikasi visual, jadi komunikasi visual itu tidak lepas dari dan selalu berkaitan dengan reka bentuk grafik gitu. Yang mencakup identitas visual, perusahaan, kemudian lembaga, kelompok, bahkan penerbitan, dan di dalamnya tentu berkaitan dengan tipografi, iklan, poster, bahkan packaging ya, kemasan itu yang sebelumnya mungkin eh, produk-produk itu tidak dikemas, tidak diberi ornamen atau ilustrasi apapun, dan hari ini eh, sepertinya aneh gitu ya ketika sebuah produk tidak dikemas, dan menjadi hal yang aneh gitu. Padahal memang itu semua karena perkembangan teknologi cetak gitu, dan teknologi cetak sangat kental, sangat erat kaitannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, ini kalau boleh saya petakan atau saya sebutkan gitu ya. Jadi eh, kenapa perkembangan ilmu pengetahuan di di dunia belahan timur itu seperti mengalami hambatan-hambatan gitu ya, karena memang pengetahuan di belahan timur itu bersifat sentralistik ya. Tadi saya sebutkan di awal, terpaku pada kerajaan, terpaku pada orang-orang yang memang memiliki relasi kekeluargaan dengan kerajaan, hubungan gitu ya, sehingga hanya hanya mereka-mereka yang bisa mengakses gitu. Nah, berbeda dengan di Eropa ilmu pengetahuan bersifat terbuka, open mind gitu. Nah, terutama apalagi setelah ditemukannya teknologi cetak ini menjadi eh, seperti momentum yang tidak bisa dilewatkan oleh dunia barat ketika ditemukannya mesin cetak. Semua ilmu pengetahuan dicetak, diperbanyak, yang kemudian disebar luas ke seluruh dunia gitu. Yang sampai hari ini kita menganggap bahwa ilmu pengetahuan itu memang datangnya dari barat, orang-orang barat itu pintar, cerdas, dan seterusnya ya, yang memang sebenarnya tidak demikian juga gitu. Kalau kita lihat hari ini, dulu juga sama. Cuma yang jadi persoalannya adalah di sini ya, karena ilmu pengetahuan bersifat sentralistik gitu. Jadi hanya dipegang oleh orang-orang tertentu gitu. Tidak disebar luaskan.
gitu ya. Nah, nah sebelum kita nanti masuk ke penugasan di mata kuliah ini, saya sampaikan juga untuk teman-teman mahasiswa ya. Jadi saya review. Jadi teknologi grafika ini teknologi atau alat atau media yang memang digunakan untuk memproduksi segala yang berhubungan dengan komunikasi visual. Bisa itu berupa teks, gambar, buku, ilustrasi, tulisan, komik, segala informasi grafis, segala informasi statis yang kemudian ini pasti akan berhubungan dengan teknologi grafika. Karena memang di teknologi grafika ini terbagi menjadi beberapa fase. Jadi teknologi grafika yang sifatnya apa? Tradisional, modern, bahkan sekarang udah super canggih lagi gitu ya. Kalau dulu yang memang kalau dari segi teknik gitu teman-teman ya, eh, teknik misalnya sekarang komputer ya, printer ya. Printer itu kalau teman-teman amati sebetulnya kan cara kerjanya sama gitu. Dalam hal teknologi grafika ya, proses grafikanya sama gitu. Kenapa? Printer itu kan tekniknya teknik sembur juga. Ada yang berupa tinta serbuk, tinta cair, dan itu tekniknya sembur. Nah, kalau kita lihat di lukisan-lukisan ini, nah ini di sini juga ada teknik sembur. Nah, ini juga sebetulnya kenapa dikelompokkan ke teknik grafika? Karena memang mereka menggunakan teknik sembur gitu. Dan prinsip printer hari ini juga sama gitu, menggunakan teknik sembur yang oleh kita dianggap super canggih gitu ya. Nah, ini juga sebetulnya hanya proses olah datanya aja yang berbeda gitu. Tapi dari sisi proses penerapan coloringnya itu sama gitu ya. Termasuk eh, printer UV, printer laser ya, printer 3D. Nah, cuma cuma itu ya untuk 3D materialnya saja yang berbeda gitu. Jadi itu nah ini juga sama gitu ya. Sebenarnya ini kita bisa jadikan sebagai nanti acuan untuk cetak tinggi, cetak dalam gitu ya. Nah, kira-kira itu teman-teman sengaja saya tidak menjelaskan secara gamblang supaya nanti ada hal-hal yang menggelitik, ada hal-hal yang menjadi pertanyaan besar untuk teman-teman. Karena itu eh, saya memberikan ini bukan penugasan ya sebenarnya. Jadi untuk supaya nanti teman-teman bisa membaca, buka-buka referensi gitu. Di sini ada penugasan yaitu teman-teman diminta untuk membuat resume ya, resume atau esai, esai gitu atau opini atau artikel cukup 1-2 halaman saja nanti dikumpulkan berupa file PDF ya. Nah, jangan lupa teman-teman nanti cantumkan juga sumber atau referensinya gitu. Supaya nanti kita bisa saling sharing di pertemuan perkuliahan berikutnya gitu ya. Khusus untuk mengenai sejarah teknologi grafika gitu. Supaya nanti kalau tadi kan saya cuma mengulas garis besarnya saja ya. Masa masa prasejarah revolusi industri sampai hari ini gitu ya. Nah, itu semua yang nanti harus teman-teman gali sebelum nanti kita mendiskusikannya di pertemuan yang berikutnya gitu ya. Eh, ini hanya sekedar pengantar. Semoga teman-teman tidak 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 merasa kebingungan. Saya rasa yang saya sampaikan ini sangat hanya sebagai pembuka saja untuk membuka ruang kepenasarannya teman-teman terhadap mata kuliah ini gitu ya. Eh, itu saja mungkin teman-teman yang dapat saya sampaikan. Eh, semuanya jaga kesehatan,
Kemudian jangan lupa untuk tugas-tugasnya nanti akan saya share via WA Group ya. Eh, itu saja. Terima kasih atas segala perhatiannya. Eh, saya harapkan mudah-mudahan teman-teman setelah saya menyampaikan ini ada apa pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Jadi banyak pertanyaan apa sih? Ini Pak Arif cuma menyampaikan begitu saja. Nah, itu yang saya harapkan sebetulnya ya. Jadi ini sebagai apa namanya? Kalau di bahasa eh, pendidikannya itu eh, apa? Stimulus ya. Sekedar memberikan stimulus untuk teman-teman bisa menggali lebih dalam lagi. Itu saja mungkin ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya di Teknologi Grafika bersama saya